warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada Rabb yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat pada pagi hari ini. Namun banyak orang yang mengingkari nikmatnya Allah. Padahal Allah sudah katakan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, La in syakartum la'azidanakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, yang ingkar atas nikmatku, lihatlah azabku sangatlah pedih. Banyak orang yang mengira bahwasanya nikmat terbesar itu adalah harta, bahwa nikmat terbesar itu adalah pangkat dan jabatan. Kalau memang ia itu adalah nikmat terbesar, mungkin Qarun jauh lebih mulia, mungkin Fir'aun jauh lebih mulia. Namun bukan mereka yang nikmatnya terbesar. Apa itu nikmat terbesar? Nikmat terbesar adalah, ya Allah, jadikanlah akhir kalimat kami mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat beriringkan salam, berbuahkan cinta, berpujukkan rindu buat baginda kita, seorang proklamator yang tak pernah menaiki motor, melainkan unta yang berekor. Seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi, melainkan sorban yang dililitkan di atas peci. Seorang yang gagah dalam medan pertempuran, seorang yang bijaksana dalam memecahkan permasalahan, seseorang yang tak pernah makan bakwan seperti nusuk ribuan. Ialah baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, hadiahkanlah sebuah kalimat, sepatah dua patah kata yang mungkin ingin diucapkan, namun insya Allah berat nanti dipertanggungjawabkan dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru MK Negeri 1 Kualang, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang hadir pada pagi hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukaddimah, langsung saja saya memberi judul ceramah kita pada pagi hari ini yang berjudul Apa hukum orang yang membatalkan puasa tanpa ada uzur yang sah? Para teman-teman sekalian, membatalkan puasa pada bulan Ramadan tanpa ada uzur yang syar'i seperti hal yang dinormalisasikan, seperti hal yang lumrah, seperti yang harus diumbar-umbarkan. Banyak dari kaum kita yang mengumbarkan, yang memposting di Instagram, di TikTok, di WA dan lain sebagainya. Padahal Allah telah menutupkan aibnya. Allah
menutupkan aibnya sebaik-baik mungkin. Lalu mengapa kita mengumbar aib-aib kita sendiri? Dalam hadis sudah ada yang membicarakan Rasulullah ketika bermimpi itu bukan mimpi manusia biasa. Rasulullah ketika bermimpi itu mimpinya wahyu. Jadi ketika itu beliau bermimpi diajak oleh 2 orang malaikat. Lalu Rasulullah diajak ke tempat yang sangat tinggi. Singkat cerita, beliau pergi ke tempat. Pada di tempat itu, Rasulullah mendengar teriakan. Rasulullah mendengar tangisan. Lalu Rasulullah pun bertanya, suara apakah itu? Malaikat pun menjawab, itu adalah suara dari penghuni neraka. Itu adalah tangisan perminta tolong dari para penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Singkat cerita, Rasulullah pun berjalan hingga mendapati kumpulan sekelompok orang-orang yang bergelantungan yang diikat dengan urat-urat nadinya. Lalu mulut mereka sobek, mulut mereka tersobek-sobek sampai mengeluarkan darah setiap saat. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah pun bertanya, malaikat, mengapa mereka seperti itu? Mengapa mereka mengeluarkan darah setiap saat? Malaikat pun menjawab, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, itu adalah sekumpulan orang-orang yang membatalkan puasa tanpa ada uzur yang sah. Auzubillahi min dzalik. Hadis ini sahih dari sahabat Abu Umamah Sulaim bin Ajlani nomor 1005. Para kaum hadirin pada pagi hari ini, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tersebut. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang namanya maksiat. Kita ini bukan Rasulullah yang tak memiliki dosa. Kita ini bukan malaikat yang tak memiliki nafsu. Kita ini hanya manusia biasa yang sering diajak oleh syaitan, yang dibisikkan oleh syaitan untuk berbuat maksiat dan dosa. Mengapa syaitan mengajak kita berbuat maksiat dan dosa? Supaya nanti yaumil qiyamah ada sahabat-sahabatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu, apa hukumnya orang yang membatalkan puasa? Yang pernah saya pelajari waktu saya di pondok kemarin ada 2. Apa itu? Yang pertama adalah fasik. Apa itu fasik? Fasik itu adalah orang-orang yang sadar akan perbuatannya, orang-orang yang sehat, orang-orang yang memiliki akal pikiran, tetapi mereka melakukan dosa. Yudillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan oleh Allah. Wa yahdi bihi katsira. Dan banyak juga orang yang diberi hidayah oleh Allah. Wa man yudillu bihi illa al-fasiqin. Orang-orang yang disesatkan itu adalah orang-orang yang fasik. Quran surah Al-Baqarah ayat 26. Para hadirin rahimahumullah pada pagi hari ini, yang lebih dikaitkan adalah ketika kita berbuka puasa, satu suapan makan, waktu makan dan minum itu sama dengan satu dosa. Bukan ketika hari ini kita tidak puasa berarti kita satu dosa, tidak. Tapi ketika ada makan, ketika ada satu suapan untuk minum, satu suapan untuk makan, maka itu satu dosa. Auzubillahi min dzalik. Lalu ada juga satu hal yang dikaitkan dengan berpuasa. Apa itu? Berpacaran. Apakah berpacaran itu membatalkan puasa? Dalam hukum fikih tidak membatalkan puasa. Tapi kata Allah, kata Rasulullah, Allah sungguh tidak suka orang yang bermaksiat padahal ia sedang berpuasa. Sia-sia amal kalian. Sia-sia kalian menahan haus. Sia-sia kalian menahan
lapar. Tapi apakah puasanya dibatalkan? Jangan. Kenapa? Karena double nanti dosa kalian. Yang pertama adalah pacaran, yang kedua adalah puasa. Bukankah Allah sudah menjelaskan? Bukankah Allah sudah membuatkan? Ini nanti jodohmu. Nanti kamu ajamu begini. Ini segini rezekimu. Lantas mengapa kita mengejar cinta haram kita? Bukankah dalam Quran surah Al-Isra sudah dijelaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh itu perbuatan yang buruk. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jikalau kita mencintai seseorang, biarkan dia pergi, jangan diajak pacaran. Mengapa? Jika ia kembali, maka ia milikmu. Tetapi jika ia tidak kembali, maka ia itu bukan yang terbaik untukmu. Dan satu hal lagi, jangan pernah besarkan cinta kita kepada seseorang melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Itu sama halnya dengan seperti kita menyekutukan Allah. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nun, wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Unsur man qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sebelum penutupan ada pantun. Ayu Ting Ting membeli kepiting. Membeli kepiting di hari Sabtu. Thank you, you are everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.